Kalau tiba di makanan ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk beriman kepada Al-Quran ada istilah yang kita buat 6 sehat 7 sempurna. Nah, kita lihat, kalau memang kita beriman kepada Quran, yang pertama belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar menterjemah Al-Quran. Yang keempat, belajar memahami dan menghayati Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan menterjemah dan memahami Al-Quran. Yang sekarang adalah surat Al-Baqarah ayat 4. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, sekarang kita penggal-penggal. Wa Dan allazina. Yu'minuna. Mana yang berarti mereka? Yang merah itu ya di pangkalnya, waw dan nun di ujungnya. Itu yang berarti mereka. Bi ma apa yang unzila. Ilaika dua kata, yaitu ilah dan ka. Ilah apa artinya? Ka? Kamu. Tapi kamunya satu orang sama dengan engkau. Nah, sekarang kita lihat dulu, ada apa tidak yang bergaris bawah? Apa itu? Mereka. Yang kedua? Iya. Kalau yang bergaris bawah bagaimana? Tidak ditulis di dalam penggabungan. Ini dia. Wa dan allazina yu'minuna beriman. Merekanya digaris tadi. Bi ma apa yang unzila ila ka kamu. Tapi kalau di akhir bisa mu saja. Nah, sekarang ikuti. Wa allazina yu'minuna
bi dengan ma apa yang unzila dia turunkan ila kepada ka kamu wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Iya. Silakan, siapa yang baca? Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan ma apa yang unzila dia diturunkan ila kepada ka kamu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Iya, bagus. Satu lagi. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman di dengan ma apa yang unzila dia diturunkan ila kepada ka kamu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Bagus. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, berapa kata semuanya? 8. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Jadi 8 kata, tulis 8. Masuk kita ke kalimat yang kedua. Wa dan ma apa yang unzila dia telah diturunkan. Min dari qoblika itu 2 kata. Yang pertama qobli, yang kedua ka. Ya, qoblika 2 kata. Yang pertama qobli, yang kedua ka. Qobli apa artinya? Sebelum. Ka kamu. Dari mana tahu arti ka itu kamu? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Kan sudah ada di atas tadi. Kan sudah ada di atas itu. Nah, ya, taunya dari mana? Nah, baru kalimat di atas. Ya, ini lagi yang digabungkan. Wa dan ma apa yang unzila apa ditulis apa? Telah diturunkan. Telah diturunkan. Min dari qobli sebelum ka kamu. Jadi kita buat mu saja. Nah, sekarang kita ulangi. Wa dan ma unzila min dari qobli ka kamu wa ma unzila min qoblik. Iya, bagus. Silakan. Siapa yang baca? Wa dan ma apa yang unzila dia telah diturunkan min dari qabli sebelum ka kamu. Wa ma unzila min qabli dengan apa yang telah diturunkan dari sebelumnya. Terus berikut. Wa dan ma apa yang unzila yang telah diturunkan min dari qabli sebelum ka kamu
wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu. Ya, bagus. Nah, itu berapa kata wa ma unzila min qablik itu? 6 kah? 6 kata. 6 kata. Sekarang walaupun ayatnya belum sampai ke ujung, tapi 2 kalimat itu saja dulu kita gabung. Nah, masuk kita ke penggabungan ayat seutuhnya. Nih. Wa dan allazina, yu'minuna, beriman. Merekanya sudah digaris tadi. Bi, dengan. Ma, apa yang. Unzila, diturunkan. Ila, kepada. Kamu. Wa, ma, apa yang. Unzila, telah diturunkan. Min, dari. Qabli, sebelum. Kamu. Sampai di situ dulu. Kita ulangi. Wa allazina yu'minuna bi ma unzila ila ka wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabli ka wa ma unzila min qablik. Iya, bagus. Sekarang kita hilangkan artinya. Nah, ini tidak ada nampak artinya lagi. Sekarang kita buka untuk 3 orang. Yang pertama memandu dari murotal, yang kedua memandu dari ayat, dan yang ketiga memandu dari terjemah. Nah, siapa memandu dari ayat? Murotal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bacakan dari ayat, tapi sampai apa ya? Min qablik. Silakan. Dan allazina yu'minuna bi dengan ma unzila ila kepada ka wallazina yu'minuna bima unzila ilaik dan orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu wa dan ma apa yang unzila yang telah diturunkan min dari qabli sebelum ka kamu wa ma unzila min qablik dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu. Iya, bagus. Berikut yang dari terjemah. Dan orang-orang yang mereka beriman Yu'minuna dengan bi apa yang ma diturunkan unzila kepada ila kamu, ka dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan sebelum diturunkan kepadamu, wallazina yu'minuna unzila ilaik dan wa apa yang ma telah diturunkan unzila dari min sebelum qabli kamu, ka dan apa yang telah diturunkan dari sebelummu. wa ma unzila min qablik. Ya, bagus. Tinggal lagi di unzila itu kalau perkatanya dia telah diturunkan. Di penggabungannya dianya hilang. Nah, tinggal sedikit itu ya. Semuanya sudah bagus. Nah, kemudian itu baru bacaan. Itu baru arti. Isinya apa, pesannya apa. Mari kita lihat. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Kita harus lihat di sini, kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi berarti dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu sudah bisa diartikan dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Kemudian di sini dan beriman dengan apa yang diturunkan dari sebelummu. Kamu di situ siapa? Nabi Muhammad juga. Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad? Taurat, apa lagi? Injil, apa lagi? Zabur, dan termasuk juga wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi yang lain yang disebut dengan suhuf, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Adam, kepada nabi-nabi lainnya. Nah, beriman ke situ. Jadi menurut ayat ini, orang yang bertakwa itu nomor 4 cirinya adalah yaitu orang yang beriman dengan Al-Quran. Nomor 5, beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, lay beriman dengan Quran? Lay beriman dengan kitab sebelum Al-Quran? Nah, bagaimana cara berimannya? Nah, itu harus menurut petunjuk Al-Quran. Jadi kata Al-Quran, beriman kepada Al-Quran itu ada 7 langkah. Berapa, Bu? 7 langkah. Kalau tiba di makanan ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Tapi untuk beriman kepada Al-Quran ada istilah yang kita buat 6 sehat, 7 sempurna. Nah, kita lihat. Kalau memang kita beriman kepada Quran, yang pertama belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar menterjemah Al-Quran. Yang keempat, belajar memahami dan menghayati Al-Quran. Yang kelima, belajar mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, belajar mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketujuh, belajar menghafal Al-Quran. Kalau memang kita beriman kepada Quran, ini langkah-langkahnya. Sekarang kita cek. Yang pertama,
belajar membaca Al-Quran. Ibu-ibu sudah belajar baca Quran? Buktinya apa? Sudah pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, belajar senantiasa membaca Al-Quran. Sudah? Buktinya apa? Sudah ada jadwal bacanya. Saya 1 hari 1 halaman, saya 1 hari 2 halaman misalnya. Sudah itu? Berarti checklist yang nomor 1 berarti sudah oke. Nomor 2 juga sudah oke. Nah, nomor 3, belajar menterjemah Al-Quran. Sudah? Kapan? Sekarang. Nah, belajar membaca Quran kapan? Dari anak-anak. Nah, kenapa belajar menterjemah sudah pensiun? Nah, itu ya, Bu. Aturannya kan berurut itu. Nah, kenapa baru sekarang? Tapi jadilah. Ya, jadilah. Setelah belajar menterjemahnya, kita belajar memahami dan menghayatinya. Sudah? Sekarang. Sudah pensiun baru? Tapi tidak apa-apa. Yang kelima, belajar mengamalkannya. Sudah? Sudah. Sudah atau belum? Sudah puasa atau belum? Sudah sholat apa belum? Sudah umroh atau belum? Itu kan sudah itu. Bayangkan, kita sudah mengamalkannya, tapi memahaminya belum, menterjemahnya belum. Ini yang sering jadinya? Ada yang cocok, ada yang timpang, ada yang kurang, ada yang macam-macam jadinya. Kenapa? Mengamalkan sudah, memahaminya belum, menghayatinya belum, menterjemahnya belum. Nah, yang keenam, belajar mengajarkannya. Sudah diajarkan? Ini. Jadi kalau beriman kepada Quran, ajarkan membacanya, ajarkan senantiasa membacanya, ajarkan menterjemahnya, ajarkan memahami, menghayati, ajarkan mengamalkannya. Dan yang ketujuh baru belajar menghafalnya. Jadi ketujuhnya harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu sudah belajar menghafal Quran? Sudah. Qul huwallahu hafal? Inna a'tayna wal asri? Qul unzirul falak? Sudah banyak hafalnya. Luar biasa ini. Iya. Jadi kalau kita beriman dengan Al-Quran, 7 langkah ini. Istilahnya apa? 6 sehat, 7 sempurna. Nah, kalau beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran, caranya satu saja. Apa caranya? Misalnya kepada Injil, kita beriman kepada Injil. Yakin Allah sudah menurunkan kepada Injil, yakin Allah sudah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Selesai sampai situ. Tidak perlu dihafal, tidak perlu dibeli. Ya. Apa? Yakin saja sudah. Yakin Allah sudah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Selesai. Yakin Allah sudah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Selesai. Tidak perlu dibeli, tidak perlu dihafal. Yakin Allah sudah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Selesai sampai situ. Yakin Allah sudah menurunkan Suhuf kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Adam dan lain sebagainya. Selesai sampai situ. Sama enggak beriman dengan kepada Al-Quran dengan beriman kepada kitab yang lain, Bu? Sama enggak? Kan tidak sama? Kalau beriman kepada Al-Quran, ini 7 langkah. Kalau beriman kepada kitab sebelumnya, 1 langkah saja, yaitu yakin Allah sudah menurunkan kepada nabi-nabi tertentu itu. Nah, oleh umat Islam kadang ada yang sama saja cara beriman kepada Quran dengan kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada yang sama? Ada, yaitu sama-sama tidak dibacanya, sama-sama tidak dipelajarinya. Ya, kitab yang lain tidak dipelajarinya, Quran juga tidak dipelajari. Ada enggak umat Islam seperti itu? Wah, ini. Jadi kalau beriman kepada Quran, ini 7 langkah. Nah, semoga dengan pengajian ini kita mendapatkan ke-7 langkah itu. Amin. Sehingga nanti betul-betul Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kita dan akan bercahaya menerangi jiwa kita, pikiran kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja pada episode sekarang ini. Kita lanjutkan pada episode berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, telah hadir cara mudah menterjemah dan memahami Al-Quran tanpa menghafal dengan metode Abdah. Bersama Al-Ustadz Amirwan MA, hanya di channel Abdah Center. Dengan metode Abdah, insya Allah kita bisa menerjemahkan dan memahami Al-Quran. Pengajian ini bisa diikuti baik secara tatap muka maupun melalui Zoom meeting. Untuk mengetahui informasinya, silakan hubungi Saudara Oktavianton melalui WA 0823 8349 3080.